Bermodalkan senter dan jalan setapak yang mungkin sebagai akses pejalan kaki lalu lalang, aku terus mengikuti jalan tersebut terus-menerus. Sesekali aku makan roti tawar demi menjaga isi perut agar tetap terisi dan terbebas dari rasa lapar yang menghantui. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Oke, selamat malam. Kembali lagi di channel saya, tentunya channel Joni Purnomo. Sebelum bercerita, tolong klik tombol subscribe di bawah video saya ya. Oke, saya akan mulai ceritanya. Saya tertarik dengan cerita di internet dengan judul Perjalanan Menakutkan. Baik, saya akan mulai ceritanya ya. Suatu sore, aku naik kereta dengan destinasi yang cukup jauh. Entah apa nama tujuan yang akan aku singgahi. Aku mengikuti rel tanpa ditemani siapapun. Di dalam sebuah gerbong sepi, hanya ada aku, seorang pria yang sedang tidur, dan sesosok pria lain yang mirip dengan almarhum kakekku. Suasana di dalam kereta tersebut sangat mencekam. Hanya terdengar suara gesekan roda dan rel sepanjang perjalanan, tanpa ada suara lain yang menyentuh telingaku. Seseorang yang mirip dengan almarhum kakekku duduk di pojok dekat pintu penghubung gerbong. Selama duduk, dia selalu mengawasi gerak-gerik tubuhku dan sesekali memanggilku untuk duduk di sebelahnya. Sedangkan pria satunya tidur dalam keadaan tengkurap sehingga memakan banyak tempat untuk ditumpangi orang lain. Setelah kereta berhenti di stasiun hutan, tempat pemberhentian yang langsung menuju hutan, aku turun sambil membawa roti tawar yang selalu aku genggam selama perjalanan. Entah apa yang aku tuju dalam perjalanan tersebut. Setelah melangkahkan kaki turun dari kereta, kereta tersebut kembali berjalan dan meninggalkanku sendiri di tempat itu. Bingung. Ya, aku tidak tahu harus kemana untuk pergi, sekaligus untuk beristirahat. Senja perlahan menjadi malam. Di tengah gelapnya suasana maghrib, aku yang sedang sendiri segera mengambil tindakan untuk mencari tempat penginapan yang mungkin berada di dalam hutan. Sangat seram sekali. Bermodalkan senter dan jalan setapak yang mungkin sebagai akses pejalan kaki lalu lalang, aku terus mengikuti jalan tersebut terus-menerus. Sesekali aku makan roti tawar demi menjaga isi perut agar tetap terisi dan terbebas dari rasa lapar yang menghantui. Sekitar 30 menit aku berjalan, aku menemui sebuah persimpangan pertigaan. Betapa kagetnya aku ketika menemui dua orang pria berpakaian tentara jadul, layaknya prajurit zaman perang. Seragam hijau polos dengan sedikit atribut terpasang di pakaian dua orang tersebut. Satu di antara mereka, hanya dia menatapku, dan satunya memberi isyarat kepadaku untuk berjalan ke arah kanan. Tangannya menunjuk sesuatu sambil mengarahkan jalan kepadaku tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku semakin kaget dan takut luar biasa. Segera aku berpamitan kepada dua orang tersebut dan segera berlari ke arah yang diberitahukan oleh prajurit tersebut. Mungkin ada maksud baik tersirat dari pesannya tersebut. Entahlah, aku hanya terus mengira-ngira dan terus berdoa agar diberikan jalan yang benar dan segera keluar dari hutan yang gelap gulita ini. Tidak hanya takut pada arwah atau penampakan setan yang mengganggu, aku juga takut akan kehadiran manusia jahat yang mungkin bisa membegalku, lalu membunuhku. Sungguh aku tidak dapat berpikir jernih waktu itu. Yang dapat aku lakukan hanyalah terus berjalan dan berjalan, tanpa mengenal lelah. Sesekali aku tengok ke belakang untuk melihat dua orang prajurit tersebut. Ternyata mereka sudah tidak ada. Lama aku berjalan dalam kegelapan malam. Akhirnya aku menemukan sebuah desa dengan konsep alamiah dan sederhana.
Bangunannya terbuat dari belik bambu dan kayu beratapkan erang-erang layaknya bangunan zaman dulu. Mungkin aku sudah melewati perjalanan waktu sehingga aku bisa berada di sana. Aku masih belum memahami atas apa sebenarnya yang terjadi. Di dekat tebing, dibuat tangga dengan beberapa lubang yang keluar mata air jernih dari dalam lubang tersebut. Suasana mulai terang, pencahayaan lilin dan obor di setiap sudut jalan. Sepi, tidak ada orang sesekali di dalam desa tersebut. Jalan setapak di desa tersebut ada yang lebar dan ada juga yang sempit. Aku berusaha mencari seseorang yang mungkin dapat membantuku terkait apa yang sebenarnya terjadi. Aku terus mencari demi mendapatkan kebenaran. Akan tetapi, hasilnya nihil. Setelah selesai aku kelilingi, tidak ada seorang pun yang datang menghampiri dan tidak ada seorang pun yang aku temui. Lantas siapa yang menyalakan obor? Bingung dan takut terus menyelimuti. Dalam kondisi kebingungan yang tiada batas, aku segera berwudu dari lubang yang memancarkan air tersebut dan melakukan sholat maghrib, isya jama' munfarid. Aku tahu satu hal, mungkin karena aku belum sholat, maka akal pikiranku selalu dihantui, bahkan dalam beberapa ruang abstrak yang sulit digambarkan. Selesai sholat, aku bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan dari mara bahaya dan dibantu untuk bisa kembali pulang ke rumah. Setelah puas aku melampiaskan isi hati, aku tertidur layaknya orang yang keletihan. Setelah itu, tinggallah gelap. Entah beberapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun di kursi tamu rumah uaku. Aku diingatkan untuk cuci muka dan persiapan makan siang. Aku tersadar bahwa itu semua hanyalah mimpi. Sungguh aneh, mimpi yang baru saja aku alami tersebut seolah tampak seperti nyata. Intinya, segala sesuatu itu milik Allah, dan hanya dengan mengingatnya, hati kita menjadi tenang. Jangan lupa berdoa sebelum tidur.